Di sebuah desa yang tenang di Sumatera, hiduplah seorang pria bernama Pak Bimo. Ia bukan hanya seorang pengasuh gajah, tetapi juga sosok yang dihormati oleh penduduk desa karena kelembutan dan kebijaksanaannya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia berjalan menyusuri hutan, membawa sekeranjang buah-buahan dan rumput segar untuk gajah-gajah yang ia rawat. Di antara semua gajah yang pernah ia temui, ada satu yang paling istimewa baginya, seekor anak gajah bernama Sakti. Sakti bukan sekadar gajah peliharaan, tetapi seperti keluarga bagi Pak Bimo. Ia menemukan gajah itu bertahun-tahun lalu dalam keadaan lemah dan ketakutan, terperosok ke dalam lubang perangkap yang ditinggalkan pemburu liar. Tanpa induk yang melindungi, Sakti nyaris kehilangan nyawanya. Namun, dengan kesabaran dan kasih sayang, Pak Bimo merawatnya hingga pulih. Ia memberi nama Sakti, yang berarti kuat dan tangguh, berharap anak gajah itu bisa bertahan menghadapi kerasnya dunia. Setiap hari, Pak Bimo mengajari Sakti berbagai hal. Ia membimbingnya untuk mengenali jalur di hutan, mengajarkan cara mencari makan sendiri, dan bahkan melatihnya melakukan tugas-tugas sederhana. Penduduk desa sering melihat mereka berdua berjalan bersama, seperti sahabat yang tak terpisahkan. Anak-anak desa menyukai Sakti dan sering berlarian di sekelilingnya, tertawa saat gajah itu bermain-main dengan belalainya. Namun, tidak semua orang di desa memandang ikatan mereka dengan kekaguman. Beberapa orang menganggap Sakti sebagai aset berharga yang bisa mendatangkan keuntungan besar jika dijual keluar desa. Pak Bimo tahu bahwa ada orang-orang yang ingin memanfaatkan keberadaan gajah-gajah ini untuk kepentingan pribadi. Tapi selama ia masih berdiri di sana, ia berjanji akan melindungi Sakti dan gajah-gajah lainnya dengan segenap hatinya. Bagi Pak Bimo, menjadi pengasuh gajah bukan hanya pekerjaan. Ini adalah panggilan hidup. Ia percaya bahwa gajah adalah makhluk yang memiliki perasaan, dan mereka layak mendapatkan perlakuan penuh kasih. Setiap malam sebelum tidur, ia sering berbicara pada Sakti, seperti seorang ayah yang menenangkan anaknya. "Kamu harus selalu kuat," bisiknya sambil mengelus kepala Sakti. "Dunia ini tidak selalu ramah, tapi selama kita bersama, kamu tidak perlu takut." Sakti hanya mengeluarkan suara lembut dari belalainya, seolah memahami setiap kata yang diucapkan Pak Bimo. Mereka tak tahu bahwa perjalanan mereka ke depan akan penuh tantangan, dan ikatan yang mereka bangun akan diuji dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Pak Bimo dan Sakti telah melewati banyak hal bersama. Dari sekadar memberi makan hingga melatihnya memahami perintah sederhana, ikatan mereka tumbuh semakin dalam. Bagi Pak Bimo, Sakti bukan hanya seekor gajah, tetapi sahabat, anak, dan keluarga yang ia lindungi sepenuh hati. Penduduk desa sering menyaksikan keakraban mereka. Setiap pagi, setelah menyelesaikan tugasnya, Pak Bimo membawa Sakti ke sungai kecil di tepi hutan. Di sana, mereka menghabiskan waktu bermain air, saling menyiram satu sama lain. Tawa Pak Bimo menggema di udara, bersamaan dengan suara Sakti yang riang. Anak-anak desa sering ikut menonton, bersorak setiap kali Sakti mengibaskan belalainya, menyemprotkan air ke udara. "Pak Bimo, ajarkan kami bagaimana cara berbicara dengan gajah," pinta seorang bocah bernama Rian. Pak Bimo tersenyum, lalu berjongkok untuk menjelaskan. "Berbicara dengan gajah bukan hanya soal kata-kata. Mereka memahami perasaan kita. Jika kalian ingin dekat dengan gajah, kalian harus belajar bersabar dan penuh kasih sayang." Anak-anak itu mengangguk penuh semangat. Beberapa dari mereka mencoba mengulurkan tangan untuk menyentuh Sakti. Gajah itu mengendus mereka perlahan, seolah menilai apakah mereka teman atau bukan. Setelah beberapa saat, Sakti membiarkan mereka mengelus kepalanya, membuat anak-anak bersorak gembira. Namun, tak semua orang di desa menyukai hubungan Pak Bimo dan Sakti. Beberapa pria dewasa yang bekerja sebagai pedagang melihat Sakti sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar teman. Mereka melihat gajah itu sebagai peluang bisnis yang menggiurkan. "Sakti itu gajah yang pintar dan patuh," bisik seorang pria bernama Marwan kepada rekannya. "Kalau kita bisa menjualnya ke orang kota atau ke kebun binatang, kita bisa dapat banyak uang." "Kau benar," sahut rekannya, Darmo. "Pak Bimo hanya membuang-buang kesempatan. Gajah itu bisa jadi sumber penghasilan besar untuk desa." Meski demikian, tak ada yang berani berhadapan langsung dengan Pak Bimo. Semua tahu bahwa lelaki tua itu bukan orang sembarangan. Ia dihormati oleh banyak orang,
dan tekadnya dalam melindungi gajah-gajahnya begitu kuat. Matahari mulai terbenam di balik pepohonan lebat, mewarnai langit dengan jingga keemasan. Pak Bimo duduk di beranda rumahnya, memperhatikan Sakti yang sedang makan dedaunan di halaman. Gajah itu tampak tenang, tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintai mereka. Beberapa hari terakhir, Pak Bimo merasa ada sesuatu yang janggal. Ia menemukan jejak kaki asing di sekitar ladangnya, dan beberapa kali mendengar suara langkah-langkah mencurigakan di malam hari. Beberapa penduduk desa juga melaporkan adanya orang-orang tak dikenal berkeliaran di pinggiran hutan. Pak Bimo, tadi malam aku melihat beberapa orang membawa senapan masuk ke hutan, kata Wira, salah satu pemuda desa yang sering membantunya. Mereka terlihat seperti pemburu. Pak Bimo menghela napas. Ia tahu ancaman ini bukan hal baru. Sejak dulu, pemburu liar selalu mengincar gajah-gajah Sumatera untuk diambil gadingnya atau dijual secara ilegal. Namun, kali ini berbeda. Mereka tidak hanya memburu gajah liar, mereka mengincar Sakti. Tak lama kemudian, Marwan dan Darmo datang menghampiri rumah Pak Bimo. Keduanya dikenal sebagai orang yang selalu mencari keuntungan, tak peduli dengan cara apa. Pak Bimo, kata Marwan dengan suara dibuat seramah mungkin, ada orang kota yang tertarik membeli Sakti. Mereka menawarkan harga yang sangat tinggi. Ini kesempatan besar bagi desa kita. Pak Bimo menatap mereka dengan tajam. Sakti bukan untuk dijual. Darmo menyela, Pak Bimo, kami tahu Bapak menyayangi Sakti. Tapi pikirkan juga desa ini. Uang dari penjualan gajah itu bisa membantu banyak orang. Pak Bimo menggeleng. Apa kalian tidak mengerti? Gajah bukan barang dagangan. Mereka makhluk hidup yang punya perasaan. Aku tidak akan membiarkan Sakti jatuh ke tangan orang-orang serakah. Marwan dan Darmo saling berpandangan, lalu menghela napas seolah kecewa. Kalau begitu, jangan salahkan kami kalau suatu hari nanti ada orang lain yang mengambil keputusan untuk Bapak, kata Marwan sebelum berbalik pergi. Pak Bimo tahu, ucapan itu bukan sekadar ancaman kosong. Malam itu, angin berembus lebih kencang dari biasanya. Pak Bimo duduk di dekat jendela, berjaga dengan tombak kayu di tangannya. Ia sudah meminta Wira dan beberapa pemuda desa untuk membantunya berjaga-jaga di sekitar rumah. Di kejauhan, suara ranting patah terdengar dari dalam hutan. Sakti, yang semula berbaring di tanah, tiba-tiba berdiri dengan gelisah. Ia mengayunkan belalainya ke udara, mencoba menangkap bau yang tak dikenalnya. Pak Bimo berdiri dan mengintip dari celah jendela. Di antara bayang-bayang pohon, ia melihat sosok-sosok bergerak perlahan. Beberapa di antaranya membawa senjata, sementara yang lain tampak mengendap-endap mendekati kandang tempat Sakti biasa beristirahat. Tanpa membuang waktu, Pak Bimo berlari keluar rumah sambil membawa obor. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi dan berteriak, "Pergi dari sini! Kalian tidak akan menyentuh gajahku!" Teriakan itu menggema di udara, membangunkan beberapa warga desa. Wira dan pemuda lainnya segera berlari ke tempat kejadian, membawa parang dan tongkat untuk berjaga-jaga. Para pemburu yang awalnya bergerak diam-diam kini terlihat jelas. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan bekas luka di pipinya, maju ke depan dan berkata dengan suara dingin, "Pak Bimo, kami hanya ingin gajah itu. Jangan membuat semuanya jadi sulit." "Sakti bukan milik kalian," jawab Pak Bimo tegas. "Pergi sebelum aku melaporkan kalian ke pihak berwenang." Pria itu tersenyum sinis. "Kami punya banyak cara untuk mendapatkan apa yang kami mau." Salah satu pemburu mencoba mendekati Sakti, tetapi gajah itu mengeluarkan suara keras dan mengayunkan belalainya dengan kuat. Pemburu itu terjatuh, sementara yang lain mundur ketakutan. Sakti memang sudah terlatih untuk melindungi dirinya sendiri. Melihat perlawanan ini, para pemburu sadar bahwa mereka tidak bisa bertindak gegabah. Dengan penuh kekesalan, mereka akhirnya mundur ke dalam hutan. Namun sebelum pergi, pria berbekas luka itu menoleh ke Pak Bimo dan berkata, "Kami akan kembali. Dan saat itu, tidak akan ada yang bisa melindungi kalian." Pak Bimo mengepalkan tangannya. Ia tahu ini bukan akhir, melainkan awal dari ancaman yang lebih besar. Sakti berjalan mendekat, menyentuhkan belalainya ke bahu Pak Bimo, seolah memahami kekhawatirannya. Pak Bimo mengelus kepalanya dengan lembut. "Jangan takut Sakti," bisiknya.
Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangan ini baru saja dimulai. Pagi di desa itu masih sejuk, embun menggantung di ujung daun, dan suara burung bersahutan dari kejauhan. Namun, di rumah Pak Bimo, suasana terasa berbeda. Sudah beberapa hari ini, tubuhnya terasa lemah. Ia sering batuk-batuk dan merasa lelah lebih cepat dari biasanya. Meski begitu, ia tetap memaksakan diri untuk merawat Sakti, memastikan gajah kesayangannya mendapatkan makanan yang cukup dan tetap berada dalam kondisi baik. Hari itu, seperti biasa, ia berjalan ke hutan bersama Sakti. Namun, baru beberapa langkah, dadanya terasa sesak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan pandangannya mulai berkunang-kunang. Ia mencoba bertahan, tetapi tubuhnya tak lagi bisa diajak bekerja sama. Ia tersungkur ke tanah. Sakti yang berjalan di belakangnya langsung mengeluarkan suara keras. Panik melihat Pak Bimo jatuh. Dengan belalainya, ia mencoba menyentuh tubuh lelaki tua itu, mendorongnya pelan seolah berusaha membangunkannya. Suara Sakti yang nyaring, akhirnya menarik perhatian beberapa warga yang sedang melintas. "Pak Bimo!" teriak Wira yang langsung berlari menghampiri. Ia bersama beberapa warga lainnya mengangkat tubuh Pak Bimo dan membawanya kembali ke rumah. Di rumah, Bu Sari terlihat cemas. Sudah lama ia memperhatikan suaminya sering batuk dan tampak lebih pucat dari biasanya. Tetapi Pak Bimo selalu berkata bahwa ia baik-baik saja. Sekarang, kondisinya sudah tidak bisa lagi diabaikan. "Pak, kita harus pergi ke tabib," ucap Bu Sari sambil mengusap kening suaminya yang panas. Pak Bimo menggeleng pelan. "Aku baik-baik saja, Bu. Ini hanya kelelahan biasa." Namun, Bu Sari tidak mau lagi mendengar alasan. Ia meminta seorang pemuda desa untuk memanggil tabib setempat. Tak lama kemudian, seorang tabib tua datang dan memeriksa Pak Bimo. Ia menyentuh pergelangan tangannya, memeriksa detak jantungnya, dan mengamati warna kulitnya yang semakin pucat. "Pak Bimo, penyakit ini bukan kelelahan biasa," kata tabib dengan suara serius. "Tubuhmu sudah terlalu lemah. Kau butuh istirahat total." Pak Bimo terdiam. Bagaimana mungkin ia bisa beristirahat saat Sakti masih dalam bahaya? Saat para pemburu liar bisa datang kapan saja untuk mencuri gajahnya? Di luar rumah, Sakti berdiri gelisah. Gajah itu tidak seperti biasanya. Ia menolak makan dan terus berdiri di dekat rumah Pak Bimo, mengeluarkan suara rendah yang mencerminkan kecemasan. Warga desa yang melihatnya mulai merasa iba. "Sepertinya Sakti tahu bahwa Pak Bimo sedang sakit," bisik salah satu warga. Sejak hari itu, Sakti tidak lagi banyak bermain di hutan. Ia lebih sering berdiri di dekat rumah Pak Bimo, seolah menunggu sahabatnya pulih. Beberapa kali, ia mengeluarkan suara lirih di malam hari, seakan memanggil Pak Bimo untuk datang menemaninya. Melihat ini, Bu Sari semakin sedih. Ia tahu betapa dalamnya ikatan antara suaminya dan Sakti. Ia mencoba mendekati gajah itu, membawakan makanan dan menenangkan dengan belayan lembut di belalainya. "Sakti, Bapak hanya butuh waktu untuk beristirahat," kata Bu Sari dengan suara pelan. "Jangan khawatir ya." Namun, Sakti tetap menunjukkan kesedihan di matanya. Hari demi hari berlalu, tetapi kondisi Pak Bimo tidak menunjukkan banyak perbaikan. Ia sering terbangun di tengah malam karena batuk yang semakin parah. Bu Sari berusaha merawatnya sebaik mungkin, memberikan ramuan herbal dan makanan bergizi, tetapi tubuh suaminya semakin lemah. Suatu sore, Wira datang membawa kabar buruk. "Pak Bimo, aku melihat beberapa orang asing masuk ke hutan lagi. Aku yakin mereka pemburu yang dulu." Mata Pak Bimo langsung menyala. Meski tubuhnya lemah, pikirannya tetap tajam. Ia mencoba bangkit dari tempat tidurnya, tetapi Bu Sari menahannya. "Pak, kau tidak bisa kemana-mana dalam keadaan seperti ini," seru Bu Sari. Pak Bimo memegang tangan istrinya dengan lembut. "Aku tidak bisa diam saja, Bu. Kalau mereka datang untuk Sakti, siapa yang akan melindunginya?" Bu Sari menggigit bibirnya. Hatinya diliputi ketakutan. Ia tahu betapa keras kepala suaminya. Namun, kali ini, ia lebih takut kehilangan lelaki yang telah menemaninya seumur hidup. Wira, yang melihat kekhawatiran Bu Sari, akhirnya berkata, "Pak, kali ini biarkan kami yang menjaga Sakti. Aku dan pemuda desa lainnya
akan berjaga setiap malam. Bapak harus beristirahat." Pak Bimo menatap Wira, ragu sejenak. Tetapi akhirnya ia mengangguk pelan. Ia tahu bahwa kali ini, ia harus mempercayakan sakti kepada orang lain. Malam itu, ia duduk di tempat tidurnya, menatap keluar jendela. Sakti masih berdiri di sana, matanya menerawang ke arah rumah. Dalam hati, Pak Bimo berdoa, "Bertahanlah nak, aku akan segera sembuh. Kita akan melindungi hutan ini bersama." Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa waktu tidak lagi berpihak padanya. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Angin bertiup dingin melewati desa, membawa bisikan dari hutan yang sunyi. Para pemuda desa, termasuk Wira, berjaga di sekitar rumah Pak Bimo dan kandang sakti. Mereka membawa obor, tongkat, dan parang seadanya, bersiap jika para pemburu liar benar-benar kembali. Di dalam rumah, Pak Bimo terbaring lemah. Meski tubuhnya lemah, pikirannya tetap waspada. Ia mendengar suara langkah kaki para pemuda di luar, dan jauh di kejauhan, terdengar suara ranting patah. Hatinya gelisah. Bu Sari duduk di sampingnya, mengusap tangannya yang semakin kurus. "Pak, tidurlah. Biar anak-anak desa yang berjaga." Pak Bimo menggeleng pelan. "Aku tidak bisa, Bu. Aku harus tetap sadar kalau terjadi sesuatu." Bu Sari tahu, suaminya tidak akan tenang sebelum yakin sakti aman. Tiba-tiba, dari luar, terdengar suara keras, teriakan Wira. "Mereka datang!" Sejumlah pria bersenjata muncul dari balik pepohonan, membawa jaring besar dan tombak. Mata mereka penuh keserakahan, dan tanpa ragu mereka mendekati kandang sakti. Gajah itu mengeluarkan suara keras, menandakan bahaya. Ia mundur ke belakang, mencoba menjauhi para pemburu. Salah satu pria bersenjata mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk mengelilingi kandang. "Cepat, jangan sampai gajah itu lari." Wira dan pemuda desa tidak tinggal diam. Mereka berlari menghadang para pemburu, menyalakan obor dan mengayunkan tongkat mereka. "Pergi dari sini. Sakti bukan milik kalian," teriak Wira. Salah satu pemburu tertawa sinis. "Jangan ikut campur bocah. Kalian tidak bisa menghentikan kami." Bentrok pun terjadi. Para pemuda desa berusaha melawan dengan senjata seadanya, tetapi para pemburu lebih berpengalaman. Mereka berhasil mendorong mundur beberapa pemuda dan mendekati sakti. Gajah itu panik. Ia berusaha melepaskan diri, mengayunkan belalainya dan menghantam salah satu pemburu, membuat pria itu jatuh ke tanah. Namun, pemburu lain dengan cepat melemparkan jaring besar ke arah sakti, berusaha menjeratnya. Mendengar kegaduhan itu, Pak Bimo tidak bisa lagi berdiam diri. Dengan sisa tenaganya, ia mencoba bangkit dari tempat tidurnya. "Pak, jangan." Bu Sari berusaha menahannya. Namun, Pak Bimo menguatkan dirinya. Ia mengambil tombak kayu yang biasa ia gunakan untuk melatih gajah dan berjalan tertatih-tatih keluar rumah. Ketika ia tiba di dekat kandang, para pemburu sudah hampir berhasil menjerat Sakti. "Sakti!" teriaknya. Gajah itu langsung menoleh. Matanya melebar saat melihat Pak Bimo. Suara sahabatnya itu membangkitkan keberaniannya. Dengan kekuatan penuh, ia mengibaskan belalainya dan merobek jaring yang membelenggunya. Pak Bimo tidak tinggal diam. Dengan sekuat tenaga, ia melempar tombak kayunya ke salah satu pemburu yang hendak menusuk Sakti dengan tombak baja. Lemparan itu tepat mengenai lengan pria itu, membuatnya menjatuhkan senjata dan berteriak kesakitan. Namun, aksi beraninya tidak luput dari perhatian pemimpin para pemburu. Pria bertubuh kekar dengan bekas luka di pipinya. Ia melihat ke arah Pak Bimo dan tersenyum sinis. "Kau sudah terlalu tua untuk ini, Pak Bimo." Dalam sekejap, pria itu menarik pisau dari pinggangnya dan bergerak cepat ke arah Pak Bimo. Wira yang melihatnya berteriak, "Pak Bimo, awas!" Tapi sudah terlambat. Pisau itu melesat, mengenai tubuh Pak Bimo tepat di bahu. Pak Bimo tersentak. Ia terhuyung mundur. Darah mulai merembes dari luka di bahunya. Tubuhnya yang sudah lemah semakin kehilangan kekuatan. "Sakti!" bisiknya sebelum jatuh ke tanah. Melihat Pak Bimo terluka, Sakti mengeluarkan suara keras,
lebih lantang dari sebelumnya. Ia menyerang para pemburu dengan amarah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dengan belalainya, ia menyapu tubuh pria bertato yang telah melukai Pak Bimo, melemparkannya ke udara hingga jatuh dengan keras di tanah. Para pemburu yang tersisa mulai ketakutan. Mereka tak menyangka gajah itu akan sebuas ini. "Cepat, mundur!" seru salah satu dari mereka. Satu persatu, para pemburu melarikan diri ke dalam hutan, meninggalkan senjata mereka. Para pemuda desa segera berlari ke arah Pak Bimo yang tergeletak di tanah. Busari berlari sambil menangis, memeluk suaminya yang mulai kehilangan kesadaran. "Pak, bertahanlah Pak," isaknya. Pak Bimo membuka matanya dengan lemah, menatap Sakti yang berdiri di dekatnya, mengeluarkan suara lirih. Gajah itu mendekat, menyentuhkan belalainya ke tubuh sahabatnya. Dengan sisa tenaganya, Pak Bimo tersenyum. "Kau sudah aman, Nak." Kemudian, matanya perlahan tertutup. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya lembut, tetapi suasana di desa dipenuhi kesedihan. Pak Bimo terbaring di ranjangnya, napasnya lemah dan tersengal. Sejak luka yang dideritanya malam itu, kondisinya semakin memburuk. Busari duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang semakin dingin. Matanya bengkak karena menangis sepanjang malam. Wira dan beberapa pemuda desa berdiri di dekat pintu, menunggu dengan cemas. Di luar rumah, Sakti berdiri diam. Gajah itu tidak bergerak sejak semalam, hanya mengeluarkan suara rendah penuh kesedihan. Ia tahu sahabatnya sedang berada di ambang batas hidup dan mati. Pak Bimo membuka matanya perlahan. Ia menatap Busari dan tersenyum lemah. "Bu, aku ingin melihat Sakti." Busari mengangguk sambil berusaha menahan tangis. Dengan hati-hati, para pemuda desa membantu memindahkan Pak Bimo keluar rumah agar ia bisa melihat Sakti untuk terakhir kalinya. Saat tubuh Pak Bimo dibaringkan di atas tikar di halaman rumah, Sakti segera mendekat. Gajah itu mengeluarkan suara lirih, lalu menyentuhkan belalainya ke tubuh lelaki tua itu dengan penuh kasih. Pak Bimo mengangkat tangannya dengan susah payah, membelai belalai Sakti. "Maafkan aku Sakti, aku tak bisa menemanimu lebih lama." Air mata mengalir di pipi Busari. Wira dan yang lainnya juga menundukkan kepala, merasakan kehilangan yang begitu dalam. "Sakti, lindungi hutan ini." Suara Pak Bimo semakin pelan. Sakti menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu mengeluarkan suara panjang, suara duka yang menggema ke seluruh desa. Seakan ia mengerti, seakan ia ingin mengatakan bahwa ia akan menjaga warisan sahabatnya. Beberapa detik kemudian, napas Pak Bimo melemah, hingga akhirnya berhenti. Busari memeluk tubuh suaminya sambil menangis terseduh. Wira mengepalkan tangannya, berusaha menahan emosi. Penduduk desa yang sudah berkumpul di sekitar rumah menundukkan kepala, memberikan penghormatan terakhir. Berita meninggalnya Pak Bimo menyebar cepat ke seluruh desa. Semua orang berduka, karena mereka tahu Pak Bimo bukan hanya seorang pengasuh gajah. Ia adalah penjaga hutan, pelindung alam, dan sosok ayah bagi Sakti. Upacara pemakaman dilakukan sederhana, di bawah pohon besar yang selama ini menjadi tempat favorit Pak Bimo dan Sakti untuk beristirahat. Warga membantu menggali liang lahat, sementara Busari tetap duduk di samping jenazah suaminya, seakan masih berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Ketika tubuh Pak Bimo diturunkan ke dalam tanah, Sakti mengeluarkan suara panjang sekali lagi. Gajah itu lalu mengambil bunga dengan belalainya dan meletakkannya di atas makam, seakan ingin memberikan penghormatan terakhir. Sejak hari itu, Sakti berubah. Ia tidak seceria dulu, tidak lagi bermain di hutan atau melakukan kebiasaan lamanya. Ia lebih banyak berdiri di dekat rumah Pak Bimo atau di makamnya, seolah menunggu sahabatnya kembali. Hari-hari berlalu, tetapi luka kehilangan tetap terasa. Busari seringkali duduk di teras rumah, menatap ke arah hutan dengan tatapan kosong. Wira dan para pemuda desa berusaha menguatkannya, tetapi mereka tahu kehilangan Pak Bimo meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Sakti pun tidak lagi sama. Ia menolak makan selama beberapa hari pertama, dan setiap malam, ia mengeluarkan suara lirih di dekat makam Pak Bimo. Namun, dalam kesedihan itu, ada sebuah janji yang masih harus ditepati. Janji untuk menjaga Sakti dan hutan yang dicintai Pak Bimo. Dan janji itu akan menjadi awal dari sebuah perjalanan baru.
Setelah kepergian Pak Bimo terasa hampa. Desa yang biasanya penuh dengan aktivitas, kini sepi dan terbungkus dalam kesedihan. Bu Sari, meskipun sudah berusaha untuk tegar, tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Setiap sudut rumahnya mengingatkan pada suaminya. Suami yang selama ini menjadi pelindung bagi mereka semua, dan yang selalu ada untuk Sakti. Sakti, yang biasanya begitu kuat dan penuh semangat, kini terlihat melankolis. Ia berdiri di dekat makam Pak Bimo sepanjang hari, matanya kosong, seakan tak ada lagi tujuan hidup. Ia tidak mau makan, tidak mau bermain, dan tidak ada lagi suara ceria yang keluar dari mulutnya. Hanya ada kesedihan yang menghantuinya, sebuah kesedihan yang sama seperti yang dirasakan Bu Sari. Pagi itu, Bu Sari memutuskan untuk berjalan ke hutan, mencoba mencari cara untuk menghibur dirinya dan Sakti. Dengan hati yang berat, ia membawa sekeranjang makanan, berharap dapat memberi semangat kepada gajah kesayangannya. Ia sudah mencoba berbicara dengan Sakti, menyentuh belalainya, bahkan memberikan buah kesukaannya, tetapi semuanya tampak sia-sia. Ketika Bu Sari tiba di hutan, ia melihat Sakti berdiri di bawah pohon besar, pohon yang dulu sering mereka kunjungi bersama Pak Bimo. Gajah itu tampak tidak bergerak, seperti terperangkap dalam kenangan masa lalu. Bu Sari mendekatinya dengan perlahan. "Sakti, aku tahu kau sangat merindukan Bapak. Tapi aku masih ada di sini. Kita harus terus melangkah maju untuk dia." Sakti menoleh, matanya yang biasanya penuh kehidupan kini terlihat kabur, seperti memendam sejuta perasaan. Namun, Bu Sari bisa melihat perubahan di dalamnya. Keheningan yang ada dalam diri Sakti seakan mulai pecah. Dengan lembut, Bu Sari meletakkan tangan di atas belalai Sakti. "Kau masih bisa berbuat banyak, Nak. Kau bukan hanya milik kita. Kau adalah bagian dari hutan ini. Ini bukan akhir Sakti. Ini adalah awal dari perjalanan baru." Sakti mengeluarkan suara rendah, tidak seperti biasanya. Ia merespons Bu Sari dengan lembut, seolah mengerti kata-kata itu. Setelah beberapa saat, ia mulai bergerak, mengikuti Bu Sari yang berjalan kembali ke desa. Seiring berjalannya waktu, Sakti mulai perlahan pulih. Meski rasa kehilangan Pak Bimo tidak akan pernah benar-benar hilang, ia mulai menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Gajah itu kembali menjaga hutan, seperti yang selalu diajarkan oleh Pak Bimo. Ia menggiring pemuda desa untuk membantu menjaga dan merawat pohon-pohon, memastikan tidak ada pemburu yang datang mengganggu kedamaian mereka. Namun, Sakti bukan hanya berfungsi sebagai pelindung hutan, tetapi juga sebagai pengingat akan warisan Pak Bimo yang harus diteruskan. Setiap kali anak-anak desa bermain di sekitar hutan, mereka akan menghampiri Sakti dengan penuh hormat, belajar tentang kehidupan alam dan ikatan yang terjalin antara manusia, hewan, dan alam itu sendiri. Sakti kini menjadi simbol bukan hanya bagi keberanian, tetapi juga bagi cinta yang abadi. Keberadaan Sakti yang mulai pulih memberi harapan baru bagi penduduk desa. Warga mulai merasa bahwa meskipun Pak Bimo telah tiada, ajaran dan semangatnya tetap hidup. Mereka mulai lebih peduli dengan kelestarian alam dan berusaha untuk menjaga hutan yang telah dirawat oleh Pak Bimo dan Sakti selama bertahun-tahun. Bu Sari, yang sebelumnya tenggelam dalam kesedihan, kini mulai menemukan kedamaian. Ia menghabiskan lebih banyak waktu bersama Sakti, merawatnya dengan penuh kasih. Dalam setiap pertemuan dengan gajah itu, ia merasa seperti merasakan kehadiran Pak Bimo, meskipun tubuh suaminya telah tiada. Anak-anak desa, yang dulu sering bermain di sekitar hutan, kini berkeliling dengan Sakti, menyaksikan bagaimana gajah itu melindungi dan merawat alam sekitarnya. Mereka belajar untuk lebih menghargai keindahan alam dan pentingnya melindungi kehidupan yang ada di dalamnya. Di suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Bu Sari berdiri di tepi hutan, memandang ke arah Sakti yang tengah menggiring kelompok anak-anak desa. Gajah itu tampak lebih hidup, lebih bersemangat, seakan menemukan kembali tujuannya. Bu Sari tersenyum, meski air matanya kembali mengalir. "Aku tahu, Pak. Kau pasti bangga melihat semuanya," bisiknya pelan, berharap suaminya bisa mendengar. Sakti mendekat dan menundukkan kepala, seolah mengerti perasaan Bu Sari. Dengan belalainya, ia menyentuh lembut bahu wanita itu, memberikan dukungan yang lebih besar dari kata-kata. Kehidupan di desa setelah kepergian Pak Bimo memang berubah, tetapi semangat untuk melestarikan alam dan melanjutkan perjuangan Pak Bimo tetap hidup.
Busari dan Sakti bekerja sama menjaga hutan dan tanah yang telah mereka rawat selama ini. Meski berat, keduanya tahu bahwa mereka tidak boleh membiarkan semua yang telah dibangun runtuh begitu saja. Di pagi hari, Busari biasa berjalan ke hutan bersama Sakti. Mereka berkeliling, memeriksa tanaman yang tumbuh dan memastikan tidak ada pemburu yang memasuki wilayah tersebut. Sakti selalu setia di sampingnya, seperti seorang penjaga yang siap melindungi tanah yang telah diwariskan oleh Pak Bimo. Namun, tekanan dari luar semakin kuat. Beberapa perusahaan besar mulai mendekati desa, menawarkan uang besar untuk mengeksploitasi hutan. Mereka berjanji akan membangun fasilitas pariwisata dan menambah pendapatan desa. Warga yang terdesak oleh kesulitan ekonomi mulai tergoda oleh tawaran tersebut. Beberapa di antara mereka bahkan mulai merencanakan untuk menjual sebagian tanah desa agar mereka bisa mendapatkan keuntungan cepat. Busari mengetahui bahwa keputusan ini akan menghancurkan ekosistem yang telah dirawat oleh Pak Bimo selama bertahun-tahun. Ia tahu bahwa hutan ini bukan hanya milik mereka, tetapi juga milik generasi yang akan datang. Sakti, yang kini telah pulih, menjadi simbol perjuangan itu. Setiap kali Busari berbicara dengan warga, ia akan mengajak mereka untuk melihat betapa pentingnya keberadaan gajah itu di hutan mereka, betapa besar manfaat yang diberikan oleh alam jika mereka menjaganya dengan baik. Sakti menunjukkan kekuatannya bukan hanya dengan tubuhnya yang besar dan kuat, tetapi juga dengan kehadirannya yang menginspirasi warga desa. Anak-anak, yang sebelumnya hanya melihat Sakti sebagai hewan besar, kini mulai mengerti arti pentingnya menjaga alam. Mereka membantu orang tua mereka untuk menanam pohon-pohon baru, menjaga kebersihan hutan, dan memastikan tidak ada yang memburu satwa liar di sekitar desa. Namun, tidak semua orang setuju dengan perjuangan Busari dan Sakti. Seorang tokoh desa, Pak Jaya, yang selama ini menjadi pemimpin kelompok yang mendukung eksploitasi hutan, semakin gencar menekan Busari. Busari, ini bukan tentang cinta pada alam, tapi tentang bagaimana kita bisa bertahan hidup. Apa yang akan kita lakukan jika tidak ada uang untuk bertahan hidup? Hutan ini akan terus ada, tetapi anak-anak kita butuh masa depan yang lebih baik. Busari menatap Pak Jaya dengan tegas. Pak Jaya, hutan ini adalah bagian dari kita. Kita tidak akan memiliki masa depan yang baik jika kita mengorbankan segala yang kita miliki sekarang. Kita punya warisan yang lebih besar dari uang, yaitu alam yang harus kita jaga. Jika kita tidak menjaga hutan ini, kita akan kehilangan semuanya. Perdebatan ini tidak mudah. Setiap hari, Busari merasa semakin berat untuk menjaga keyakinannya, apalagi melihat banyak orang yang mulai terpengaruh oleh janji-janji manis para pengusaha. Namun, dengan bantuan Sakti, yang selalu setia di sampingnya, Busari tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Suatu hari, beberapa pengusaha datang ke desa, membawa alat berat dan memulai kegiatan eksploitasi di tepi hutan. Mereka mulai menebang pohon-pohon besar, dan tanah yang selama ini terlindungi mulai rusak. Busari dan beberapa warga yang setia segera berlari ke lokasi tersebut. Sakti mengikuti di belakang mereka, melangkah dengan penuh kekuatan. "Berhenti!" teriak Busari kepada para pengusaha. "Kalian tidak bisa merusak hutan ini." Pengusaha-pengusaha itu tertawa sinis. "Apa yang bisa kalian lakukan? Ini tanah milik kami sekarang. Kami punya izin resmi." Sakti, yang mendengar suara itu, melangkah maju dan mengeluarkan suara keras yang menggetarkan tanah. Dengan belalainya, ia menggoyangkan pohon-pohon besar yang sudah rapuh dan menakutkan para pengusaha. Sakti bergerak dengan percaya diri, melindungi tanah yang telah menjadi bagian dari dirinya. Melihat kekuatan dan keberanian Sakti, beberapa warga desa yang sebelumnya ragu mulai merasa tergerak. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa membiarkan hutan yang mereka cintai hancur begitu saja. Perlahan, mereka mulai bergabung dengan Busari, berdiri bersama untuk melawan para pengusaha yang ingin merusak alam. Dengan bantuan Sakti dan dukungan dari warga yang semakin solid, Busari berhasil menghalau pengusaha-pengusaha itu dari desa. Mereka mundur, dan meskipun sempat terjadi ketegangan, akhirnya mereka meninggalkan hutan tanpa menebang pohon lebih lanjut. Keberanian Busari dan Sakti telah membuktikan bahwa satu suara, bahkan dari seorang wanita dan seekor gajah, bisa melawan keserakahan. Setelah kemenangan itu, Busari mengadakan pertemuan dengan seluruh warga desa. Ia berbicara dengan penuh semangat, mengingatkan mereka akan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh Pak Bimo.
Ini bukan hanya kemenangan kita, tetapi kemenangan alam, dan kemenangan Pak Bimo yang selalu mengajarkan kita untuk menjaga warisan ini. Kita tidak hanya menjaga hutan, tetapi kita juga menjaga masa depan anak-anak kita. Sakti berdiri di samping Busari, seolah memberikan dukungan atas kata-kata tersebut. Anak-anak desa berlarian mendekat, menghampiri gajah itu dengan penuh rasa hormat. Mereka menyentuh belalainya, merasakan ikatan yang lebih dalam, ikatan yang menghubungkan mereka dengan alam dan dengan warisan yang tak ternilai harganya. Seiring berjalannya waktu, desa mulai tumbuh menjadi tempat yang dihormati banyak orang, bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena semangat yang terkandung dalam perjuangan mereka untuk melestarikan tanah dan hutan yang telah diwariskan oleh Pak Bimo. Desa ini menjadi simbol keberanian, ketekunan, dan rasa tanggung jawab terhadap alam. Sakti, yang dulu hanya dikenal sebagai gajah yang dijaga dengan penuh kasih oleh Pak Bimo, kini menjadi penjaga hutan yang dihormati. Setiap kali ia berjalan melalui hutan atau di sekitar desa, anak-anak dan penduduk desa akan menghampirinya, memberikan penghormatan dan kasih sayang. Mereka tahu bahwa Sakti bukan hanya gajah, tetapi juga simbol dari sebuah warisan yang lebih besar, sebuah ikatan yang terjalin antara manusia, hewan, dan alam yang harus dijaga. Busari, meskipun kadang merindukan kehadiran Pak Bimo di sampingnya, merasa bangga dan penuh harapan melihat betapa kuatnya ikatan yang terjalin antara Sakti dan penduduk desa. Ia tahu bahwa Pak Bimo akan bangga melihat mereka semua berdiri bersama menjaga hutan, menjaga alam yang selama ini telah dirawat dengan penuh cinta dan pengorbanan. Setiap pohon yang tumbuh, setiap hewan yang kembali ke habitatnya, adalah bukti bahwa warisan Pak Bimo masih hidup dalam setiap jiwa yang ada di desa itu. Anak-anak desa, yang dulu hanya melihat Sakti sebagai gajah besar yang mengagumkan, kini mulai belajar darinya. Mereka tidak hanya berinteraksi dengannya, tetapi juga diajarkan untuk merawat hutan dan memahami pentingnya menjaga keseimbangan alam. Busari sering mengajak mereka berjalan di hutan, menunjukkan kepada mereka pohon-pohon yang telah ditanam kembali dan hewan-hewan yang kini hidup kembali di lingkungan yang terlindungi. Kisah Pak Bimo dan Sakti menjadi cerita yang tak pernah lelah diceritakan oleh setiap orang tua kepada anak-anak mereka. Bahkan saat mereka telah dewasa dan memiliki keluarga sendiri, cerita tentang perjuangan Pak Bimo melindungi hutan dan cinta tanpa batasnya pada Sakti terus dikenang. Dalam setiap pertemuan desa, anak-anak dengan bangga bercerita tentang gajah yang mereka anggap sebagai pahlawan, yang melindungi mereka dan tanah mereka. Mereka tahu bahwa mereka adalah generasi penerus yang memiliki kewajiban untuk menjaga hutan yang telah diwariskan, dan mereka tidak akan pernah membiarkan warisan itu hilang begitu saja. Waktu terus berjalan, dan meskipun Busari semakin menua, hatinya tetap penuh dengan kedamaian. Ia merasa bahwa segala yang telah dilakukan bersama Pak Bimo dan Sakti telah memberi dampak yang luar biasa. Melihat anak-anak dan generasi muda desa yang kini terlibat aktif dalam menjaga hutan, ia merasa lega. Ia tahu bahwa meskipun ia akan meninggalkan dunia ini suatu hari nanti, semuanya akan tetap berjalan dengan baik. Suatu pagi, ketika Busari sedang duduk di beranda rumahnya, Sakti datang mendekat. Gajah itu tampak tenang, seolah tahu bahwa tugas besar yang telah mereka emban bersama Pak Bimo kini telah dilanjutkan dengan penuh semangat oleh penduduk desa. Busari mengelus belalai Sakti dengan lembut. "Terima kasih Sakti. Kau telah menjadi penjaga yang hebat, seperti yang Bapak harapkan," kata Busari dengan suara penuh haru. Sakti menundukkan kepalanya, seakan memahami setiap kata yang diucapkan Busari. Dalam kesunyian pagi itu, mereka duduk bersama, memandang hutan yang damai. Warisan Pak Bimo, cinta pada alam, pada kehidupan yang saling bergantung, akan terus hidup dalam setiap langkah yang mereka ambil. Di suatu hari yang cerah, setelah beberapa tahun, Busari akhirnya pergi dengan tenang. Ia meninggalkan dunia ini dengan hati yang damai, mengetahui bahwa segala yang telah dibangunnya bersama Pak Bimo dan Sakti kini menjadi warisan yang abadi. Sakti, yang telah menjadi bagian dari keluarga dan desa, tetap menjaga hutan, memastikan bahwa warisan itu terus hidup. Kisah tentang Pak Bimo, Busari, dan Sakti, tiga jiwa yang terikat oleh cinta pada alam, terus dikenang oleh setiap orang yang pernah mengenal mereka. Dan begitu juga, cerita tentang keberanian dan pengorbanan itu akan terus diceritakan oleh anak-anak desa kepada generasi berikutnya, memastikan bahwa warisan mereka akan bertahan selamanya.